rival terberat buku itu bagi generasi sekarang ini adalah HP Android ya. Banyak Umi punya Buya, suami Umi? Hampir ribuan lah saya kira. Ada buku agama, politik, hukum, komunikasi, banyak lah. Sesuai jurusan Buya, komunikasi. Ada juga sih tentang alam, banyak. Nah, alam lingkungan, Ada iya lingkungan gitu. perbandingan agama kulihat tadi ada di situ, masalah ada. Injil segala macam. Jadi cara merawatnya gimana? Umi sebagai ibu rumah tangganya di sini. Dibersihkan sekitar per 3 bulan atau 6 bulan, terus ditaruh cengkeh, supaya gunanya? katanya cengkeh itu bisa supaya bukunya itu lebih tahan gitu, tidak dimakan rayap. Jadi ditaruh cengkeh. Gitu ya. Jadi setiap berapa minggu sekali apa berapa bulan sekali Buya nambah koleksi bukunya. Nambah koleksi, kalau ke Medan bisa ke Medan kalau seminggu sekali ya dibeli, kalau sebulan sekali ya beli gitu. Karena ini corona ada 2 bulan lah ini nggak beli buku. Itu ada yang beli, ada sumbangan dari orang, teman apa gimana? Sumbang rata-rata dibeli sih, sumbangan ada tapi nggak banyak, rata-rata dibeli sendiri. Untuk keperluan apa menurut Umi? Buya punya koleksi buku ini. Keperluan dia sebagai dosen kita tahu, untuk apa studi atau gimana? Keperluan sebagai dosen juga, terus pun karena masih kuliah kan S3-nya. Oke, ngambil S3. Juga gitu. Oke, terima kasih Umi, istri dari Buya Holik. Cenderungan anak muda zaman sekarang membaca itu kok kayaknya udah mulai kalah sama HP gitu, sama gadget. Sebenarnya rival terberat buku itu bagi generasi sekarang ini adalah HP Android ya. Hanya sebenarnya kelemahan Android itu atau HP itu dalam kaitannya dengan pengumpulan informasi, sering sekali informasinya singkat, dangkal dan sepotong-sepotong. Makanya sebenarnya anak-anak muda harus mulai melihat buku sebagai sebuah informasi yang dalam. Kalau mau lihat informasi yang dalam, detail, maka baca buku. Tapi kalau mau yang singkat-singkat, sepilih, dangkal, itu main Android aja lah. Jadi harus dilihat bahwa jika anak itu mau hobi buku, siapkan aja buku di rumah. Tapi buku-buku yang ringan. Tapi musuh terberatnya seperti saya katakan, enggak, ada HP, ada buku, maka biasanya anak-anak itu akan pegang HP bukan pegang buku. masih sesuai zaman nggak sih buku itu sebenarnya? Kan sebenarnya ada buku yang digital gitu. Iya. Daripada buku yang secara apa gitu kita bilang konvensional, buku gitu. Kan sekarang kita tahu media cetak itu udah kalah sama media digital. Betul. Apa segala macam itu. Jadi apa masih sesuai zaman nggak sih gitu?
Sampai kapan buku ini bertahan menurut Buya itu gimana? Ada kasus yang menarik sebenarnya. Sejak dulu ketika televisi ada, orang bilang bahwa radio akan mati. Oke. Tapi kemudian ternyata nggak mati juga kan? Nah, juga begitu televisi ada, orang bilang koran mati. Tapi ternyata sampai sekarang nggak mati-mati. Atau begitu ada HP, orang bilang koran itu akan mati, radio akan mati, televisi tinggalkan. Tapi nggak juga. Apa sebabnya? Karena ternyata setiap orang itu punya minat terhadap media yang diinginkannya. Nah, maka sampai kapanpun sebenarnya buku nggak akan mati. Sama seperti koran, televisi atau radio. Dia punya segmen peminat sendiri. Ada pasarnya, ada marketnya gitu menurut Buya. Betul. Ini terakhir Buya. Saran Buya untuk ngambilnya jelek loh Bang. Iya. Buya besar loh. Saran Buya untuk orang tua zaman sekarang apa gitu supaya anak itu minat bacanya itu lebih kembali lagi seperti kita dulu kan ada perpustakaan, anak sekolah istirahat lari ke perpustakaan gitu. Saran saya cuma satu, biasakan di rumah itu ada koran. Oh gitu ya. Koran itu sebenarnya yang membiasakan orang untuk bisa membaca. Itu aja. Oke. Terima kasih Buya Holik, sejarawan budayawan Kota Tebing Tinggi.